Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Oh, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk kota kelas, silahkan untuk memimpin doa. Terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep kreativitas dan berpikir kreatif. Menurut kalian, kreativitas itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, silakan untuk tunjuk tangan. Ya, silakan. Nah, itu betul ya teman-teman. Jadi konsep kreativitas dan berpikir kreatif adalah pemikiran atau kemampuan seseorang untuk menciptakan hal-hal yang baru atau gagasan tertentu atau juga karya baru yang berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan hal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Maksudnya apa sih? Maksudnya misalnya kalian memasak. Nah, kalian belum tahu nih caranya, jadi kalian melihat tutorial di YouTube. Nah, tetapi kalian memasak dengan versi atau dengan resep yang kalian suka, misalnya lebih pedas atau lebih asin. Nah, itu termasuk berpikir kreatif ya, melakukan hal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Atau mengcover lagu. Jadi kalian melihat lagu atau mendengarkan musik tetapi kalian mengcovernya dengan versi kalian sendiri. Itu termasuk berpikir kreatif. Nah, gimana sih cara supaya kita meningkatkan kemampuan berpikir kreatif? Yang pertama, yaitu kalian bisa berpikir terbuka. Maksudnya, kalian menerima setiap ide-ide yang masuk dari teman-teman atau dari orang lain, menerima masukan yang baik atau kritikan-kritikan yang kurang baik untuk kalian. Nah, walaupun terkadang masukannya terdengar aneh, kalian harus menerimanya. Nah, dengan masukan-masukan itu, kalian bisa mengembangkannya supaya masukan itu menjadi lebih inovatif. Yang kedua yaitu berkolaborasi. Bekerjasama dengan orang lain, kalian bisa menambah kreativitas atau mempercantik karya-karya kalian. Kadang kan orang lain dengan kita dalam membuat karya itu ada yang berbeda-beda. Kita misalnya lebih suka karyanya itu dengan warna yang gelap, dan kita berkolaborasi dengan orang yang suka warna yang soft seperti pink, hijau muda, atau biru laut seperti itu. Dengan kolaborasi tersebut itu bisa memicu ide-ide yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang ketiga itu kalian bisa mengubah rutinitas kalian. Misalnya mengubah perjalanan atau hobi kalian. Kalian bisa, biasanya nih kalian lewat jalan A, terus kalian coba untuk lewat jalan B. Otomatis lingkungan dan orang-orangnya itu kan berbeda. Nah, dengan itu kalian bisa mendapatkan referensi baru untuk karya kalian yang lainnya. Yang kemudian itu bisa beristirahat nih, ambil waktu nih untuk santai lah, untuk santai atau bermeditasi. Kadang-kadang ide tersebut juga bisa muncul saat pikiran tidak terbebani ataupun tidak ada beban untuk memikirkan karya yang belum selesai. Nah, kemudian kalian bisa nih membaca atau menonton berbagai konten atau karya-karya orang yang lain. Nah, dari karya orang lain nih kalian bisa ambil referensinya. Tetapi jangan ambil secara utuh. Itu bisa disebut mencontek juga ya teman-teman. Jadi kalian bisa mendapatkan dengan melihat konten-konten ini, kalian bisa memperluas wawasan tentang ide kalian. Kemudian jika sudah, kalian masukkan nih ke karya-karya kalian, ambil sedikit tentang ide-ide tersebut. Nah, kemudian manfaat untuk berpikir kreatif itu apa sih? Manfaatnya, inovasi, mendorong pengembangan ide atau solusi baru yang dapat meningkatkan produk, layanan atau proses pengembangan karya kalian. Yang kedua itu penyelesaian masalah, membantu menemukan cara-cara yang lebih sederhana. Misalnya dalam pembelajaran matematika, guru biasanya mengajarkan satu rumus saja, tetapi kalian mempunyai rumus yang lain untuk memecahkan soal tersebut menjadi lebih cepat dan lebih sederhana. Itu termasuk berpikir kreatif ya teman-teman. Yang ketiga itu adaptabilitas.
meningkatkan kemampuan nih untuk beradaptasi kepada orang lain, karena kita menerima situasi yang baru dengan cepat. Yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan diri, karena ide-ide kita itu dituangkan, diekspresikan. Jadi kita itu merasa kemampuan diri kita itu bagus dan mempunyai potensi kreatif. Kemudian nih, kalian bisa kolaborasi yang lebih baik. Dengan kolaborasi kan tadi meningkatkan kreativitas kan. Nah, dengan mempunyai kreativitas kita bisa mempunyai kolaborasi yang lebih baik dengan orang, memudahkan bekerja sama dengan orang lain, membuka ruang untuk diskusi dan berpikir perspektif. Nah, itu saja nih materi kita hari ini. Menurut kalian ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang tidak paham? Belum ada? Oh ya, baik. Semoga kalian paham ya. Itu saja materi kita hari ini. Ingat ini ibu mau. Nah, saya punya pantun nih. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, jangan lupa untuk belajar. Nah, terima kasih. Sebelumnya ayo kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.